Pertama kali di dunia, bukan smartphone pertama dengan baterai 6000 mAh, tapi Realme C15 ini pertama kali diperkenalkan secara global di Indonesia. Ya, Realme emang gencar bawa fitur-fitur flagship di kelas menengah bahkan sampai entry level seperti Realme C series yang memang umumnya menjadi entry level king. Sebelumnya, Realme C11 bawa desain baru dengan fitur kamera yang canggih seperti Super Nightscape yang cuman ada di kelas menengah maupun kelas atas. Nah, lewat Realme C15, Realme ingin membawa baterai 6000 mAh mega battery dengan teknologi 18 watt quick charge. Jadi baterainya besar tapi juga pengecasannya tuh cukup singkat. Dua teknologi tersebut hadir secara pertama kalinya di Realme C series sebagai entry level king untuk kelas harga 2 jutaan. Seperti apa smartphone ini secara keseluruhan? Saya Prasetyo dari Gizmologi dan berikut adalah ulasan saya tentang Realme C15. Gizmologi. Halo Gizmo Friends, kali ini kita akan unboxing smartphone baru lagi dari Realme C15. Ya, oke, jadi kalau misalnya di boxnya ini, seperti biasa, di depan cuma tulisan C15 aja, di samping-sampingnya juga. Oke, di sini ada spesifikasi memori, RAM-nya 4GB, sama memori internalnya 64GB. Warnanya camar perak. Langsung kita buka aja. Ya, seperti biasa, disambut sama pamflet di depan, welcome to Realme family. Di sini ada SIM ejector, nanti kita lihat slot SIM-nya. Terus sama buku panduan. Ada buku panduan di sini, oke. Kita kesampingan dulu. Lalu langsung disambut sama HP-nya sendiri. Kita taruh dulu. Nah, di sini sudah ada kabelnya masih micro USB ya, tapi paling nggak sudah support 18 watt quick charge. Lalu, nah ini chargernya. Jadi akhirnya charger untuk Realme C series dimensinya agak besar. Kita lihat dia outputnya itu 9 volt 2 ampere. 9 volt 2 ampere atau 18 watt totalnya. Oke. Sekarang kita fokus ke si handphonenya sendiri. Pertama kali saya megang smartphone ini memang terasa berbobot dan sedikit lebih tebal dari smartphone Realme lainnya. Wajar, baterainya gede banget soalnya. Tapi ketebalannya masih di 9,8 mm dan beratnya juga masih cukup terjaga di 209 gram. Ketika melihat bodi belakangnya, Realme C15 juga membawa desain yang fresh seperti Realme C11. Bentuk kameranya dibuat persegi, lebih kekinian. Sementara pola back covernya dirancang dengan desain geometrik gradient. Kalau dilihat-lihat, polanya serupa seperti Realme terdahulu, yaitu Realme C2. Cuma kali ini dibuat lebih fresh dengan gradasi yang berbeda. Varian warna yang saya pegang ini warna sea gold grey, dan juga ada varian warna lain yaitu marine blue. Tampak depannya terlihat seperti smartphone Realme pada umumnya, dengan water drop notch, dengan ketiga sisi bezel yang tipis, kecuali bezel bawahnya yang agak sedikit tebal. Dimensi layarnya sendiri 6,5 inci dengan resolusi HD+, dan punya rasio layar ke bodi mencapai 88,7%. Kalau kamu familiar dengan layarnya Realme C11 atau Realme C3, kamu akan merasa familiar juga dengan layar yang digunakan oleh Realme C15. Dia pakai panel IPS, saturasinya cukup oke, warnanya tidak pucat tapi juga nggak segonjreng AMOLED, dipakai di bawah matahari pun nggak ada masalah, dan temperaturnya juga bisa disesuaikan oleh pengguna. Yang sedikit disayangkan, smartphone ini belum punya sertifikasi Widefine L1. Jadi kalau kamu menonton Netflix di sini, dia belum mendukung resolusi sampai HD. Nah, pertama kali di Realme C series, Realme C15 kini sudah menggunakan konfigurasi quad camera. Sensor utamanya punya resolusi 13 MP dengan bukaan f2.2 dan sudah mendukung PDAF. Lalu, ada kamera ultra wide angle f2.2 dengan field of view 119 derajat. Nah, kedua sensor tambahannya ini cukup unik. Masing-masing punya resolusi 2 MP. Yang satu itu sensor black and white atau hitam putih. Sedangkan yang satu ini namanya retro lens. Apa sih sensor retro lens itu? Jadi kalau misalnya kita pakai mode potret nih, di bagian filter, ada dua filter terakhir yang punya efek yang sedikit berbeda. Nah, itulah kegunaan retro lens di kamera Realme C15. Gimmick yang cukup menarik, bisa bikin foto lebih unik.
Baik kamera ultrawide, kamera wide, dan kamera depan 8 megapikselnya bisa ngerekam video sampai resolusi 1080p 30 fps. Sayangnya belum dilengkapi dengan EIS, jadi kalau kamu ngerekam, tangannya harus lebih stabil ya, supaya footage-nya itu nggak goyang-goyang banget. Yang nggak kalah spesial, kamera belakangnya ini juga sudah dilengkapi dengan mode Super Nightscape. Fitur tersebut jalan di mode ultra wide angle maupun kamera utama yaitu wide angle. Dia bakal ambil beberapa foto dengan exposure yang berbeda, kemudian digabungkan menjadi satu foto akhir. Lumayan banget buat bikin hasil foto lebih terang dan jelas dalam kondisi pencahayaan yang kurang. Smartphone ini juga sudah menjalankan Realme UI berbasis Android 10. Kustomisasinya cukup berlimpah, mulai dari tema, lock screen magazine, atau font yang bisa diganti. Juga ada dark mode yang bisa ubah tampilan aplikasi pihak ketiga jadi gelap. Chipsetnya sendiri masih sama dengan Realme C11, menggunakan chipset dari MediaTek yaitu Helio G35 octa-core. Chipset ini tergolong cukup baru dengan fabrikasi 12 nanometer dan clock speed mencapai 2,3 GHz. Performa secara keseluruhan saya bilang oke. Nggak lambat, tapi juga nggak ngebut-ngebut banget. Kalau misalnya dipakai buat game seperti PUBG Mobile, dia bisa berjalan dengan cukup lancar dengan settingan grafis smooth medium. Pilihan RAM dan memori internal yang lega bisa sedikit membantu performanya. Mungkin beberapa seri smartphone Realme sebelumnya bisa lebih kencang, tapi memang smartphone ini tidak unggulkan performa, melainkan daya tahan baterai. Realme C15 punya baterai 6000 mAh dengan 18 watt quick charge. Realme ngeklaim kalau smartphone ini bisa standby sampai dengan 57 hari. Kalau di Realme C15 itu, baterainya 5000 mAh, saya bisa pakai dengan pemakaian sekitar 50 jam. Di Realme C15 ini bisa lebih lama lagi, sampai 3 hari. Tentunya tergantung penggunaannya, itu penggunaan ringan. Kalau misalnya intensif, dengan penggunaan streaming dan segala macamnya itu, saya bisa pakai smartphone ini dengan 2 hari, dengan screen on time sekitar 9-10 jam. Kombinasi baterai besar dan spesifikasi yang nggak tinggi-tinggi banget memang bikin Realme C15 ini susah dihabisin baterainya. Tapi ketika baterai sudah habis, Realme menyiapkan teknologi 18 watt quick charge supaya kamu bisa mengisi dengan cepat. Kurang lebih sekitar 3 jam. Setengah jam pertama itu sudah bisa mencapai 25%. Dan dengan baterai 25% itu, saya cukup tenang sih untuk keluar seharian karena memang baterai Realme C15 ini irit banget. Dan gak cuma itu, Realme C15 juga punya mode reverse charging alias bisa digunakan sebagai power bank. Tentunya kamu butuh kabel USB on the go tambahan untuk nyolokin handphone lain ke Realme C15. Juga ada super saving mode di mana kamu bisa menambah masa pakai smartphone ini berjam-jam lebih lama lagi. Ya, Realme benar-benar menargetkan smartphone ini untuk gizmo friends yang bisa dibilang punya low battery anxiety atau nggak mau baterai smartphone-nya cepat habis. Dengan baterai 6000 mAh di Realme C15, kamu bisa gunakan smartphone ini dengan 3 hari bahkan lebih tanpa perlu charge, dan pengisiannya pun paling cepat di kelasnya. Performanya memang bukan yang paling kenceng, kameranya juga bukan yang paling oke. Namanya juga kelas entry, jadi kamu nggak bisa punya keunggulan di semua fitur. Setidaknya, fitur-fitur yang disediakan masih cukup oke untuk penggunaan sehari-hari, menjadikan Realme C15 ini sebagai opsi baru untuk entry level king di harga 2 jutaan.
Sekian ulasan saya tentang Realme C15. Jangan lupa untuk like dan share atau subscribe channel Gizmologi. Jangan lupa juga kunjungi situs kami di gizmologi.id dan gizmologi.com. Kami juga punya media sosial di Instagram dan Twitter @gizmologi. Sampai ketemu di video-video berikutnya.